kelompok 4 ini menampilkan sebuah video yang tentang motivasi dan kepemimpinan. Nah, di sini nanti akan kami tampilkan sebuah video. Silahkan dilihat tadi ya, semoga bermanfaat. Ya, silakan masuk, Bu. Selamat siang, Deno. Iya, Bu. Begini ya, Deno, menurut laporan yang saya terima, lihat dari hasil kinerja kamu, kok makin sini penjualan kamu makin menurun ya? Begini sih, Bu, untuk penjualan saya masih punya kesulitan karena saya masih karyawan baru di divisi sini, Bu. Jadi saya masih belum bisa bekerja sama dengan karyawan-karyawan lain, Bu. Kamu harusnya udah mulai bisa bekerja sama dengan karyawan lain. Kalau misalkan terus menerus menurun gini, bagaimana ke depannya? Ya. Iya. Kemudian juga kamu kebanyakan absennya telat. Tolong lebih bisa tepat waktu ya. Kalau misalkan ada kesulitan atau apapun, kamu bisa bertanya kepada teman-teman kamu atau bisa tanyakan langsung kepada saya. Oke? Saya nggak mau dapat laporan kinerja kamu menurun lagi. Iya. Ya, selamat bekerja. Iya, Bu. Tadi kenapa kamu kesini? Ya dia cuma negor biasa doang sih. Emang ngomong apa aja? Iya, soalnya penjualan saya lagi menurun. Tuh. Kalau gitu permasalahannya, kamu tuh harus membangun strategi dan memotivasi diri kamu sendiri supaya kinerja kamu tuh lebih baik lagi di sini. Motivasi itu apa? Motivasi adalah sebuah proses yang mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu, bagaimana motivasi bisa mempengaruhi kinerja karyawan? Ada 3 model yang digunakan para manajer untuk memotivasi para pekerjanya. Yang pertama itu ada model tradisional. Model tradisional ini, para manajer mau meningkatkan gaji karyawan agar karyawan tersebut menjadi lebih semangat untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, selanjutnya ada model hubungan manusia. Ini para manajer memenuhi kebutuhan sosial para pekerja dan membuat mereka merasa penting. Selanjutnya yang terakhir ada model sumber daya manusia. Para manajer memotivasi dengan pengembangan tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Oh, jadi gitu. Iya, jadi tuh kita sebagai karyawan yang udah digaji, terus juga udah diberikan fasilitas sama perusahaan, kita tuh wajib untuk meningkatkan kualitas kinerja kita di perusahaan agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi, kalau kita bekerja itu harus semangat ya. Semangat, guys. Wah, Kedepannya saya harus bersemangat lagi. Halo, selamat siang, Pak. Iya, selamat siang Gustiani. Bisa tolong ke ruangan saya sekarang? Oh, baik, Pak. Sebentar ya. Iya. Iya. Permisi, Pak. Gini Gustiani, bagaimana sudah ditegur ya? Sudah, Pak. Saya sudah konfirmasi kepada Geno. Lalu apa yang Tadi ketika saya bertanya, dia mengeluhkan tentang adaptasi dengan lingkungan karena dia merupakan karyawan baru. Kemudian saya telah bicara kepada dia, kalau misalkan ada kesulitan, dia bisa bertanya kepada teman-temannya ataupun kepada saya. Sejauh itu saya baru memberikan itu sih kepada Geno. Untuk perkembangannya mungkin bisa saya laporkan lagi nanti. terima kasih Gustiani, silakan kembali. Oke, Pak. Iya, masuk. Ya sih, Pak. Ada apa, Pak? Ini, saya kan sebagai pemimpin di sini harus bertanggung jawab untuk kinerja dan prestasi dari perusahaan ini. Karena itu saya ingin mereview kerjaan kamu. Bagaimana Pak? Sejauh saya bekerja sudah mulai ada peningkatan di penjualan, Pak. Tapi saya masih tetap tidak bisa beradaptasi dengan cepat dengan teman-teman kantor saya di divisi saya. Ya harusnya kamu bisa beradaptasi lah dengan orang lain. Karena kan kamu nggak mau kerja sendiri. Jadi kamu bekerja sama juga dengan karyawan lain agar bisa terselesaikan dengan
baik, dan juga kamu bisa beradaptasi lah dengan mereka, jadi lebih dekat gitu. Terus sebagai pemimpin di sini juga kan harus mengawasi bagaimana karyawan-karyawan saya itu bisa bekerja sama, bertim dengan baik. Pemimpin itu apa? Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu karakteristik seorang pemimpinan itu harus bagaimana? Karakteristik seorang pemimpin yang pertama itu keinginan untuk menerima tanggung jawab. Nah, sebagai seorang pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan, berarti ia bersedia bertanggung jawab pada pimpinannya atas segala yang dilakukan oleh bawahannya. Karakteristik yang kedua adalah kemampuan untuk perseptif. Pemimpin memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan sehingga dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan serta berbagai ambisi yang ada dalam perusahaannya. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah kemampuan untuk bersikap objektif, yaitu kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan persepsi. Di sini berarti bahwa penilaian yang dilakukan oleh pemimpin tidaklah bersifat subjektif. Yang keempat adalah kemampuan untuk prioritas. Kemampuan ini yaitu untuk memilih mana hal yang lebih penting dan mana hal yang tidak penting untuk dipilih suatu pemimpin. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Karena seorang pemimpin pastilah bekerja sama dengan orang lain, maka pemberian dan penyampaian informasi mutlak haruslah dikuasai. Untuk ini perlu kemampuan berkomunikasi yang baik. Hai, nama gue Geno. Saya Andri. Saya Kristiani. Saya Sri Ayu. Saya Sri Ayu. Makasih yang udah nonton video kita. Semoga bisa berguna. Semoga video ini cukup baik untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia. Bisa buat motivasi kalian semua terutama bagi yang bekerja. Dan semoga ini akan menjadi bermanfaat buat kalian semua. Dan saran kami tunggu ya. Pick me up with golden hand. I'm the savior. I'm the tell you to run. And I'm sailing young. Well, I like to Oleh HP-nya. Tadi Dri, ulang. Belum, sudah ada. Saya harus bersemangat lagi.